menjadi satu wadah untuk saling mengikat jalinan cinta kasih, termasuk untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Tema kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini adalah tema besar dari seluruh gereja-gereja di Indonesia, termasuk KWI Katolik. Nah, pimpinan PGI dan KWI tidak asal membuat ini menjadi satu tema, tapi memang mereka sudah mempelajari di tengah-tengah negara dan bangsa kita, termasuk di dunia ini, bagaimana kasih itu sudah mulai hilang, bagaimana kekerasan dalam rumah tangga betul-betul terjadi. Dan PGI dan KWI melihat gereja tidak akan berfungsi jika keluarga tidak hidup dalam kesatuan. Gereja tidak boleh hanya menjadi tempat ritual memuji dan memuliakan Tuhan, karena gereja tidak bisa membawa kita ke surga. Ya. Tetapi harus menjadi rumah bagi yang lelah, suara bagi yang terbungkam di tengah-tengah dunia ini, dan tangan yang menolong mereka yang jatuh di pinggir jalan kehidupan. Maka saya betul-betul sangat tertarik. Ada satu buku yang menjadi buku pegangan untuk sekolah teologi yang dikarang oleh saudara kita Marwar Tobing Ishak. Keluarga adalah tumpuan tolak landasan pembangunan. Tidak tahu saya apakah kalian sudah pernah membaca itu, tapi di sekolah teologi ini menjadi pegangan, buku pegangan. Dia adalah dulu menjadi suatu seksi di PGI Pusat atau DGI. Dan mungkin dari dia turun kepada saya, karena sejak saya mengenal PGI, waktu saya di Lubuk Pakam, saya juga ketua umum di Badan Kerjasama. Saya 10 tahun jadi sekretaris umum PGI di Jawa Barat, 2 tahun menjadi ketua, 1 tahun ketua umum, dan sekarang saya masih ketua Majelis Pertimbangan di PGI. Nah, keluarga adalah tumpuan tolak landasan pembangunan. Apa yang ditulis oleh saudara kita Kolonel atau Marwar Tobing Ishak? Dia katakan banyak keluarga yang betul-betul hancur karena rapuhnya dasar atau pondasi rumah tangga, yaitu kasih. Ternyata dia sudah mengerti bahwa jabatan harta tidak bisa membawa ke rumah tangga ini kepada yang benar. Saya bersyukur dia mengerti dan menyadari itu. Andai kata dari sejak dini setiap manusia tahu bahwa harta tidak bisa menyelamatkan keluarga, maka tidak akan ada yang terjerumus, tidak akan ada yang broken house. Broken house, oh ya betul, home. Memang jauh sekali bedanya house dengan home. House adalah gedung. Anda bisa membeli 10 house, tapi tidak bisa membeli home. Money will buy a house, but not a home. Kamu bisa membeli 10 rumah, tapi home tidak bisa. Home itu hanya kita bisa terima dari Tuhan. Dan itulah yang dibuat oleh bapak-bapak kita, nenek-nenekmu, buyutmu.
Pak, si bos Mel ini bisa jadi jenderal bukan karena uang, nggak bisa. Karena uang. Kalau dulu katanya harus menguangi. Saya masih ingat itu. Dia kepala koperasi itu. Banyak kain yang lebih. Datanglah kakak ini kan. Pak terboleh membeli seluruh. Kita jual ini. Tidak bisa. Ini bukan milik kita ini kan. Milik rakyat ini. Dikembalikan. Hari mati dia tidak urus dunia tanah. Dan orang yang mengisi ini, itulah dia. Dia tidak menerima apa-apa, tapi jawaban doa dia miliki. Allah menyelamatkan keluarga menjadi sangat nyata dalam konteks kehidupan kita hari ini, termasuk di keluarga besar Panggali. Kita bisa mencatat nanti apakah benar firman Tuhan itu atau tidak. Firman Tuhan berkata, alangkah indahnya jika saudara-saudara duduk diam bersama dengan rukun, maka kesanalah Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat jasmani dan rohani. Jika kita hidup rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Tidak ada yang bisa menghalang berkatnya itu. Ini harus kita sadari. Banyak keluarga di tengah-tengah masyarakat, termasuk di tengah-tengah gereja, hidup dalam tekanan yang tidak kecil. Ada keluarga yang retak oleh persoalan-persoalan ekonomi. Ada suami istri yang sulit berkomunikasi. Ada orang tua yang kewalahan mendampingi anak-anaknya di tengah-tengah perubahan zaman ini. Ada anak-anak yang tumbuh tanpa rasa aman karena konflik kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya ini terjadi dan doa kita di keluarga besar Panggali ini tidak ada. Amin. Banyak sekali sekarang istri yang kesepian, ada suami, ada anak-anak. Suami yang kesepian, merasa sepi, dan itulah penyakit yang paling luar biasa dan bisa dilakukan sekarang. Sepi di tengah-tengah keramaian. Padahal ini dulu yang dinampakkan oleh orang tua kita. Mulai ibadah sakauma, sama-sama duduk mereka masak. Si bapak menunduk-nunduk kahabuti, si ibu bercerita-ceritalah mereka tentang anak-anaknya ini. Teknologi modern membuat kita bisa baik, tapi bisa hancur. Jauh saja bukan kita. Kalau ibu pendeta ini mat telepon, bahwa tak kes, nang ko seperti namin, ya udah ya, enak. Bahwa mat telepon aku. Tapi udah giling bisa rumahnya orang mat telepon apa? Kok bisa tahan dia sama orang lain? Tahan sama saya, 15 menit. Hati asal ngepen 20 saya maksudnya. Makanya acara kita ini kita tata sedemikian rupa. Sengaja kita buat sedikit adat itu supaya saling mengenal sebenarnya. Ada dari Cici tadi, dari Bere. Terima kasih kepada panitia ya. Dan setiap keluarga di tengah-tengah Panggali harus bisa menjadi imam yang baik di dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Lambang PGI adalah perahu. Dan itulah kita. Kita seperti naik perahu mengarungi lautan bebas yang banyak tantangan cobaan, goncana. Nahoda adalah suami, harus menjadi imam besar. Si istri harus menjadi tiang doa, menopang supaya perjalanan perahu itu baik. Tetapi ada sebahagian, kalau suaminya Nahoda, jadi istrinya apa katanya?
Dijawab, ya bajak lautnya lah. Makanya kalian sudah mengatakan di sini tadi, tak perlu ditekan rasa gelisah. Uang bukan jawabannya. Kedudukan popularitas. Ini kan wanita yang buat ini, yang merasa ini. Jadi jangan kalian dicap menjadi bajak laut. Kenapa bajak laut? Ya di mana disimpan uang tahu ya. Ya, tahu ya. Kalau orang tua kita dulu kan di kopiai lagi. Kopiai masuk-masukkan ini. Karena ditarik terus kalau tidur pun ditidur ini. Asal ibu gue tidak tahu ada orang. Nah, suami harus menjadi imam dan ibu harus menjadi tiang doa. Konflik keluarga meningkat akibat tekanan ekonomi, tapi bagi keluarga besar Raja Panggaling tidak menjadi masalah. Perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga makin sering terjadi di dunia ini, tapi bagi keluarga besar Panggaling ini tidak akan ada jika kita benar-benar takut akan Tuhan. Bacalah itu buku karangan Marwara itu, nikmat sekali. Saya nggak tahu apa ada kalian bukunya. Ada ya? Si Leo ada itu bukunya Leo. Hah? Ada ya, bagus. Nggak keturunan lah pula kalau nggak ada sama kau itu. Kalau nggak ada sama kalian, ada sama saya. Ya, karena ini dulu di sekolah teologi saya juga menyelarkan dari apa ini. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi imam? Kita beri waktu kita mendengarkan firman Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Ini sering saya bilang kepada ibu. Dia tahu, dia bilang, kok si Ridwan Kamil itu suka gini-gini ya. Kok cintai kok sama si Ridwan Kamil. Mau 5 istrinya, mau apa terserah dia itu. Yang penting jangan mengganggu kita dia. Kenapa kita repot membicarakan si Ridwan Kamil? Membicarakan rumah tangga kita ini lah, agar betul-betul baik. Nah, cinta kasih tidak akan bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita jika benar-benar kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kasih akan bisa menjadi perekat yang baik bagi kita. Jadi jangan asal dikatakan keluarga besar Panggaling saling mengasihi, tapi tidak saling mengenal. Mengenal dulu, baru saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan satu dengan yang lain. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, bukan dengan menghilangkan semua kesulitan, tidak. Bukan berarti kalau Allah hadir, kesulitan tidak ada. Apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf adalah suatu tragedi yang sangat luar biasa. Maria tunangannya mengandung. Kalau saya si Yusuf sudah lari, saya karena siapa kawanmu, kan gitu. Tapi karena dia adalah anak Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bagi bangsa Israel bisa dari mulai anak-anak sudah bertunangan, tapi belum bisa satu. Waktu itu dia sudah bertunangan dengan Ismail. Ternyata hamil. Ini kan masalah yang besar. Tetapi ternyata Yusuf suaminya adalah orang saleh dan tidak ingin mempermalukan istrinya, katanya. Tunangannya, dia mau diam-diam menceraikan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, jangan ceraikan dia. Karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Itu masalah yang
paling besar. Kita belum begitu berat masalah yang kita hadapi. Masih masalah yang biasa-biasa. Karena itu, mari kita tingkatkan kebersamaan kita. Allah akan tetap menyelamatkan keluarga kita. Allah akan memakai keluarga kita menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga kita adalah gereja kecil yang dapat kita pakai memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau keluarga penggading bisa menjadi berkat bagi orang lain, ini sangat luar biasa. Banyak sekali sekarang apa namanya itu, cacian itu, mungkin hoax lah. Ada segerombolan bayi kesasar ke perkampungan Muslim. Lalu datanglah orang itu dilempari begini sampai setengah pingsan ini anak bayi ini. Larilah ke hutan. Jadi datang anak bayi ini. Mak, kejam kali ya manusia itu datang. Tidak ada kebenyatangannya. Sampai untuk arah dia siang itu dilempar. Tapi apa kata mamanya? Sabarlah. Untung kita enggak kesasar ke kampung Kristen. Kalau ke kampung Kristen, habis satu juga hidup kita. Disaksang dan dipanggang. Nggak tahu saya ada panggang nggak sih? Kena pula. Nggak ada yang hidup kita. Kita masih hidup walau luka parah kan. Masa diibaratkan tidak Kristen seperti itu kan tidak lucu. Jadi mari kita tingkatkan kebersamaan kita, kasih kita melalui perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Kita hari ini juga sekaligus merayakan Natal dan ucapan syukur awal tahun. Natal itu berarti Allah turun tangan. Allah hadir menyelamatkan kita. Kalau Allah turun tangan dan mau berjabat tangan dengan umat manusia, kenapa kita tidak mengulurkan tangan? Dan ada orang yang mengulurkan tangan, ternyata kita saling berpangku tangan, tidak akan terjadi jabat tangan, ya kan? Jadi kalau orang lain mengulurkan tangan, kita harus segera mengulurkan. Mari kita selamat diri kanan kita. Benar-benar. Terima kasih. Sebagai penutup khotbah ini, marilah kita benar-benar menjadi pelaku firman dan menjadi saluran berkat. Tadi mendengar firman, harus juga membaca firman Tuhan. Yesaya 34 ayat 16 berkata, cari firman Tuhan dan baca, bukan saya yang katakan. Cari firman Tuhan dan baca. Maka saya mengirim firman Tuhan itu kepada keluarga ini supaya kita baca. Bukan berarti saya tidak ada kerjaan. Dan setiap pagi saya mengirim firman Tuhan kepada hampir ribuan orang. Ribuan. 6 WA grup seperti kita. Ya, ada yang 74 orang, ada yang 100. Saya pikir kalau mereka membaca firman ini, ya mereka akan mendapatkan. Kalau tidak, ya terserah. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan Allah
untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan keluarga besar Panggali. Jadi kepada nomor 181920, supaya keluarga besar Panggali ini tetap harum, hiduplah dalam kebersamaan, hiduplah dalam cinta kasih. Tuhan akan memberi berkatnya jika kita benar-benar bisa menyatu dengan situasi. Nah, kalau saya berkhotbah di Bandung, saya katakan penginjilan yang benar-benar tepat adalah pendekatan budaya dan bahasa. Jadi jangan kita berada di tanah Bandung atau Parahyangan, tapi kita bawakan Bataknya, nggak akan tembus. Jadilah menjadi orang Sunda, pendekatan budaya dan bahasa. Bukan berarti bertukar, tidak. Sering juga diejek orang Batak ini karena dengan karakternya. Kan beda katanya cewek Siantar dengan cewek Bandung kan, atau cewek Jakarta. Beda. Bedanya ya kalau cewek Siantar atau cewek Sumatera, waktu cewek Bandung ini ditanya Sirian, "Neng, kenapa ikan asin itu rasanya asin ya?" katanya sama si Sarah. Datang si Sarah ini, "Nggak tahu ya bang." "Emang kenapa bang?" katanya. Datanglah Sirian, "Nggak tahu nggak? Karena manisnya sudah semua kau ambil," katanya. Sehingga asin. Lalu datanglah si Sarah, "Ih, abang ini bisa aja, so sweet kali." Pero mahal itu, si Polta. "Dek, kenapa ikan asin itu rasanya asin ya?" Baru si Piro, "Lucu kali abang ini." Dia ada gila-gila gitu dia. Dia namanya itu ikan asinnya asin lah. Bau kali dong dia. Dia sana bang, malas aku ngomong sama kamu. Apa ikan asin jadi asin? Namanya juga ikan asin. Gimana kau belajar? Datanglah si Polta ini. Dulu sebenarnya mau pujinya kau tadi, tapi ngeri kali kulihat dulu. Muncul kau panjang-panjang. Ini bukan asal ujar-ujar ini, memang ada juga betulnya kan. Kenapa tak bisa kita halus? Atina pandang. Orang halus itu menjawab gitu ya. Laki-laki paling senang kalau begitu kan. Coba kata tadi, nggak tahu bang, kenapa ya? Emang kenapa bang? Ya udah habis manisnya kau ambil kan. Iya bang, ini so sweet kali. Layan itu kium nak pergi lalu tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga besar Panggali, mari kita terapkan tema Natal ini di tengah-tengah keluarga kita. Persoalan yang dihadapi oleh manusia dewasa ini adalah langkanya perasaan kasih sayang. Banyak persoalan dalam rumah tangga yang membawa bencana dalam keluarga itu sendiri dan bisa keluar ke tetangga, menular ke masyarakat jika betul-betul kita tidak mewujudkan kasih. Betapa banyak pemuda-pemudi sekarang, tapi tidak keluarga besar Panggali, yang merasa terjerumus kepada kemerosotan moral karena mereka kehilangan kasih sayang. Orang tua tidak pernah menyadari hal ini. Sehingga mari kita berlomba-lomba untuk mengembalikan situasi kondisi kehidupan opung kita dulu, orang tua kita dulu, opungmu dulu. Mereka tidak membesarkan keturunannya ini dengan harta,
tetapi dengan cinta kasih. Tidak ada harta, tapi cinta kasih. Maju semua. Pupuk kita menahan laut di atas ya. Nanti kalau kalian mau tahu apa latar belakangnya dia dikatakan menahan laut, tanyalah sama mereka. Ini ada pupuk dari sini, ada Osma. Tanya, ada kisahnya. Bukan berarti dia bisa menahan laut ya. Tapi karena pekerjaannya, karena perbuatannya, sehingga dia disebut si Talib nomor kata. Akhirnya dia disebut. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat benar-benar kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mari momen yang indah ini kita buat menjadi satu sarana untuk saling berkenalan, saling mengenal cinta kasih. Sebenarnya saya rindu panitia ini kita teruskan. Saya ada melayani keluarga besar Tumi. Mereka ada di Jepang, ada di Amerika, ada di mana lagi? Di luar negeri kan. Jadi semua cucu-cucunya, baik di Amerika, di Jepang, di Eropa, ikut kebaktian melalui Zoom. Luar biasa saya bilang. Dan sering keluarga ini saya bikin menjadi bahan khotbah saya. Dan memang luar biasa berkat Tuhan yang mereka terima. Luar biasa. Baik di dalam dunia ini, baik di dalam masyarakat. Itulah yang saya katakan. Jadi yang ada di Eropa itu saling mengenal mereka. Bahkan saya sudah dikenal karena hampir sekali sebulan saya hormat pada diri mereka. Jadi saya pikir, kenapa kalian nggak bisa ya, saya pikir. Jadi inilah dulu pikirkan kalian namanya panitia. Yang lucu, tapi tanyakan dulu yang tidak memberikan waktunya ini untuk persatuan kita ini. Supaya diingatkan, ada yang keluarga kita ini kan yang nggak mau bersatu. Ya perlu kita perhatikan, perlu kita utarakan Injil itu terus. Karena kalau mereka juga hilang, ya itu adalah kerugian kita juga. Jadi buku yang dikarang oleh Kolonel Marwar Tobi itu tadi, mari kita renungkan itu. Apa yang dia buat di dalam bukunya ini semua adalah pengalaman hidup dia. Sehingga dia berani berkata bahwa ternyata harta, jabatan tidak bisa menyelamatkan keluarga. Dia bercontoh. Marilah kita buat di tengah-tengah keluarga kita, agar cinta kasih itu kita bisa terapkan. Biarlah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga Panggali. Satu tema yang penuh dengan pengharapan. Kehadiran Allah ini akan diwujud nyatakan di mana Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mempersatukan kami keluarga besar di Nopari Raja Panggali Lubat Tumi. Biarlah keberadaan kami di tempat ini akan Tuhan berkati. Biarlah tema yang kami bawakan juga Engkau wujudkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Engkau hadir menyelamatkan keluarga Panggali, sehingga keluarga Panggali ini tidak tercerai-berai. Keluarga Panggali ini tidak jauh dari Tuhan. Karena ternyata keluarga ini dapat diselamatkan hanya dengan kebenaran firman. Selalulah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari
KJ 4:12 ayat. Nah, sedikit dari dibisikkan kepada saya, persembahan kita akan kita sumbangkan ke Tapanuli, korban bencana Tapanuli dari keluarga usaha menggali. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk menghantar kita memberi persembahan. Ini calon-calon penatua pendeta nanti. Mazmur 50 ayat 1 dan 23 berkata, Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di ruangan ini, memberkati persekutuan kami, dan tempat ini akan Tuhan berkati menjadi altar kecil, memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau berkati keluarga kami semua, yang hadir dan yang tidak hadir. Persatukan kami dalam cinta kasih. Berkati persembahan yang kami kumpulkan,
untuk kami serahkan kepada korban bencana di Tapanuli Utara. Biarlah Tuhan bermanfaat bagi mereka. Dan cinta kasih Engkau tumbuhkan di dalam kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami juga ikut terbeban di dalam merasakan beban mereka. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni atas kesalahan kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Horas bagi kita.